Kelompok kami akan membahas sebuah jurnal berjudul HLA-DR in Cytotoxic T Lymphocyte Predict Breast Cancer Patient Respond to Neoadjuvant Chemotherapy. Jurnal ini berlatar belakang bahwa dewasa ini kanker payudara telah menjadi penyebab utama kematian karena kanker pada wanita di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir telah dikembangkan pengobatan pada kanker payudara, yaitu dikenal dengan neoadjuvant kemoterapi atau NACT. Pengobatan ini efektif untuk mengurangi ukuran tumor dan memungkinkan konservasi payudara atau operasi pengangkatan kanker pada beberapa kasus. Serta pada beberapa pasien telah mendapatkan pathological complete response atau PCR. PCR ini dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada sel-sel kanker yang tersisa setelah pengobatan dengan anti kanker. Namun, hal tersebut hanya terjadi pada kurang dari 50% pasien. Oleh karena itu, penting untuk menemukan penanda respon yang baik terhadap NACT. Tujuannya agar dapat segera mengarahkan pasien ke alternatif terapi lain sehingga menghindari potensi toksitas terkait NACT. Dalam percobaan ini digunakan kadar HLA-DR atau penanda aktivitas sel T dalam sel T cytotoxic atau CTL sebagai faktor potensial yang sangat sensitif dan spesifik untuk memprediksi respon pasien kanker payudara terhadap NACT. Atau dengan kata lain, HLA-DR ini merupakan marker yang memiliki potensial dalam desain uji klinik untuk mengevaluasi treatment baru yang cocok bagi pasien kanker payudara yang tidak merespon pengobatan dengan NACT. Metode dan cara kerja. Yang pertama, isolasi sel limfosit. Dalam percobaan ini digunakan sel limfosit yang diisolasi dari peripheral blood mononuclear cell atau PBMC. Isolasi dilakukan dengan metode gradient sentrifugasi Ficoll. Selanjutnya, hasil isolasi dikultur dalam well plate dan dianalisis dengan flow cytometry. Yang kedua, flow cytometry. Sampel BC atau breast cancer diwarnai dengan BD Horizon Fixable Viability Stain 450 dan dengan campuran antibodi, lalu difiksasi dan dipermeabilisasi dengan FixPerm kit diikuti pewarnaan intraseluler. Untuk seluruh darah, pewarnaan dengan antibodi diikuti lisis sel darah merah dengan buffer lisis RBC. Yang ketiga ada ex vivo stimulating assay. Langkah ini digunakan untuk mengkultur sel hasil isolasi sebelum dilakukan analisis menggunakan flow cytometry. Isolasi PBMC yang dikultur pada 96 well plates U-bottom dengan RMPI 1640 yang ditambah dengan 10% FPS dan 1% penisilin atau streptomycin. Stimulasi dilakukan selama 4 jam atau semalaman untuk ekspresi HLA-DR dengan PMA. Breveldin A ditambahkan setelah 4 jam untuk menghentikan transport ekstraseluler. Kemudian sel diwarnai dengan MAB dan dianalisis menggunakan flow cytometry. Selanjutnya, immunofluorescence. Immunofluorescence dilakukan dengan FFPE atau Formalin Fixed Paraffin Embedded Tissues. Pengambilan antigen dilakukan di 2 siklus, masing-masing 15 menit dengan 1 milimolar EDTA dan 0,015% twin 20. Pewarnaan antibodi primer dilakukan semalaman dengan suhu 4 derajat Celcius, diikuti oleh inkubasi antibodi sekunder pada keadaan gelap di suhu ruang. Kemudian foto akan diambil dalam confocal mikroskop dan dianalisis menggunakan software VG. Selanjutnya, yang terakhir ada statistical analysis. Dilakukan menggunakan uji Mann-Whitney dan korelasinya akan dihitung menggunakan Spearman R test. Parity test akan digunakan untuk analisis pada co-culture assay. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui CTL dan T regulator dalam mengekspresikan HLA-DR. Hasil dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, populasi HLA-DR CTL dapat membedakan status kanker payudara. Yang kedua, HLA-DR CTL berkaitan dengan respon NACT.
Dan yang terakhir, ekspresi HLA-DR-CTL meningkatkan respon imun efektor. Hasil dari subbab pertama bertujuan untuk mengetahui peran infiltrasi imun pada kanker payudara atau BC. Langkah yang dilakukan, dari 137 pasien BC dilakukan analisis flow cytometry. Kemudian, pasien dibagi berdasarkan status invasi kelenjar getah bening aksialnya. Berdasarkan figur 1A dan 1B, terdapat jumlah heterogenitas yang tinggi pada infiltrasi imun antara pasien. Namun, rata-rata jumlah limfosit T, limfosit B, sel NK, neutrofil, sel dendrit, serta makrofag antara dua kelompok pasien tersebut hampir serupa jumlahnya. Berdasarkan figur 1C, nilai rata-rata dari jumlah populasi T helper, sitotoksik, dan regulator memiliki jumlah yang serupa antara dua kelompok ini. Berdasarkan figur 1D, pada pasien tanpa invasi kelenjar getah bening aksial, CTL mengekspresi HLA-DR lebih tinggi dan lebih rendah pada Treg jika dibandingkan pasien dengan invasi kelenjar getah bening aksial. Berdasarkan figur 1E, ekspresi HLA-DR dalam CTL berkebalikan dengan ekspresi HLA-DR dalam Treg. Sehingga kesimpulan yang didapat dari subbab pertama adalah HLA-DR yang diekspresi oleh limfosit T dapat membedakan ada tidaknya invasi ke dalam kelenjar getah bening aksial pada pasien BC. Karena ekspresi HLA-DR dalam limfosit T yang memungkinkan dalam membedakan status inversi kelenjar getah bening aksial, maka penelitian ini juga membuktikan apakah hal ini dapat memprediksi respon pasien terhadap kemoterapi neoadjuvan. Biopsi dari 30 pasien yang menjalani NACT dianalisis menggunakan flow chemotry. Dan setelah menjalani perawatan, pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu responden dan non-responden. Dalam grafik 2A, dapat dilihat bahwa presentasi limfosit T pada pasien R dan pasien NR tidak jauh beda dalam hal CTLS maupun Treg. Dalam grafik 2B, dapat dilihat bahwa pasien R, ekspresi HLA-DR lebih tinggi daripada CTLS dan lebih rendah daripada Treg jika dibandingkan dengan pasien NR. Sehingga kesimpulan dari subbab 2 adalah HLA-DR high CTL dapat berpotensi untuk memprediksi respon pasien BC terhadap NACT. Hasil subbab 3 bertujuan untuk mengetahui apakah HLA-DR CTL memiliki aktivitas antitumor. Pada gambar 5A, dapat dilihat bahwa HLA-DR positif CTLS mengekspresi IFN gamma dan ganzim B yang tinggi jika dibandingkan HLA-DR negatif CTLS. Selain itu, untuk memahami perbedaan HLA-DR positif dan HLA-DR negatif, CTL dengan dan tanpa ekspresi HLA-DR diisolasi dari darah dan dianalisis melalui QRT-PCR. Dalam penelitian ini, ganzim B, perforin, EOMS, TNF-alpha dapat diamati. HLA-DR positif CTLS mengekspresi ganzim B, perforin, EOMS, diferensiasi CTLS, dan TNF-alpha yang lebih tinggi dari HLA-DR negatif, yang berarti bahwa HLA-DR positif memiliki aktivitas sebagai antitumor. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah
Populasi limfosit T yang mengekspresi HLA-DR dapat membedakan dua status pasien kanker payudara, yaitu invasi kelenjar getah bening aksial atau N+, atau HLA-DR high T regulasi, dan tanpa invasi kelenjar getah bening aksial atau N-min, atau HLA-DR high CTLS. HLA-DR high CTLS dapat berpotensi untuk membedakan respon NACT pasien responden dan non-responden. HLA-DR positif memiliki aktivitas antitumor.